Puji Tuhan, shalom saudaraku. Selamat malam, kita percaya malam hari ini menjadi malam keajaiban bagi kita. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kami bersyukur Bapa karena anugerah-Mu begitu besar kami bisa kembali di dalam mesbah doa ini. Kami rindu berkasih-kasihan dengan Engkau. Izinkan Engkau hadir malam hari ini bagi kami. Setiap umat-Mu memerlukan hadirat-Mu, membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami rindu keajaiban itu terjadi atas kami. Oleh karena itu datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam doa kami saat malam hari ini. Biar terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus dengan pengucapan syukur kami katakan, amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih Bapa, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Hanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Mari nyatakan doamu. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Benar Tuhan, benar Bapa, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan
sediakan bagiku. Jemaat bisa nyanyikan pujian ini. Yang tak mungkin izinkan kami datang membawa iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu mengadakan segala yang tak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Kami bawa Tuhan syukur kami. Ini persembahan kami ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan. Iya Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Mari nyatakan yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan. Kami datang menyembah Yesus. Haleluya, Yesus. Dia adalah bayasya, Dia adalah bayaso. Kurian adalah bayasya, Dia adalah bayasi. Kau Tuhan yang hebat. Kurian adalah bayasya, Dia adalah boyasanda. Mari datang, berkasih-kasihanlah dengannya. Oh, Kurian adalah bayasya adalah sebab Kau kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan, Yesus Tuhan. Firman-Nya berkata, tak sekalipun Dia tinggalkan. Nah, Dia berkata, datanglah kepadaku, kau yang berbeban berat, yang letih lesu, datang kepada Tuhan. Dia akan memberimu kelegaan. Saat ini kami datang dengan kelemahan kami, karena Engkaulah Tuhan sumber andalan kami. Kami terlalu percaya kuasa Tuhan bekerja saat kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari lagi katakan, Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sama-sama yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat imanmu saudaraku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yes, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Yes Lord. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ini iman kami. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Mari sekali lagi nyatakan. Aku percaya. Kami mengangkat tangan kami malam hari ini karena kami percaya Tuhan turun tangan bagi kami. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selamat malam kembali dalam Mesbah Doa dengan saya dan Bu Flora dan seluruh tim dalam Mesbah Doa. Gimana keadaan saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara selalu dalam keadaan yang baik. Ya. Mari saya ajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat. Kalau saudara mau bertanya, ini lanjutan daripada serial Live by Faith, hidup oleh iman. Ya. Dan saya pengen supaya saudara imanmu bertumbuh, imanmu berkembang, imanmu kuat. Karena orang benar itu hidup oleh iman. Silakan Ibu Flora baca Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 mulai ayat yang ke-20.
Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Iya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Yes. Sekarang kita mau eksposisi dari Amsal pasal 4. Saya akan mulai dari ayat yang ke-23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa hati perlu dijaga? Karena hati ini sumber mujizat. Amin. Hati itu bersih, saudara bisa banyak mujizat terjadi. Hati yang kotor, hati kecewa, hati yang sakit, tidak bisa mengalami banyak mujizat. Makanya Amsal ini berkata, jagalah dirimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau dalam bahasa Inggris, guard your heart. Suruh membentengi, memagari. Keep thy heart with a long diligence. Tuhan mau, dalam terjemahan yang lain, kita disuruh menjaga. Tetapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan kalau kita harus memagari hati kita. Supaya tidak mudah dikacaukan oleh keadaan, tidak mudah dikacaukan oleh situasi dan perkataan orang. Nah, karena dari hati itu, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hidup dan mati saudara ditentukan oleh hati kita. Ada ayat yang lain kemarin kita belajar, kita kupas oleh perkataan. Sekarang saya mau bicara betapa pentingnya hati kita ini berperan untuk kita melihat janji Tuhan menjadi kenyataan. Jadi kalau saudara part ini bagaimana membuat janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Nah sekarang saya akan mulai ayat yang ke-20. Dia berkata begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telinga kepada ucapanku. Ini ayat yang ke-20, hai anakku, perhatikan perkataanku. Ini apa? Firman-Nya Tuhan. Kalau kamu memperhatikan firman-Ku, firman-Nya Tuhan, dan kamu mengarahkan telinga kepada ucapan-Ku, Tuhan bilang, jangan semuanya itu menjauh dari matamu, ayat 21. Dan ingat lagi, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi ternyata hati ini tempat menyimpan semua rahasia firman. Yang saudara baca, dia simpan di lubuk hati. Nah jadi hati ini sangat berperan. Dan perhatikan, karena sangat berperan, maka hari ini kita mau belajar. Sebab kalau saudara sampai bisa menyimpan firman di lubuk hati saudara, dan saudara mempercayainya, maka ada dua hal yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ayat yang ke-22. Jadi kalau saudara bisa mendengar firman, lalu saudara bisa simpan di dalam hatimu, dan saudara lakukan, maka ini kehebatan. Ada dua yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Pertama. Yang kedua, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, amazing ya. Amsal pasal 4 ayat 22 ini ada dua hal yang akan terjadi kalau firman yang kamu baca, kamu dengar ayat yang ke-20 tadi, lalu kamu simpan di dalam hatimu, maka firman itu akan menjadikan kehidupan, atau dengan kata lain akan menghidupkan. Coba ya saudara chat bersama-sama. Kalau firman Tuhan saya simpan di hati saya, firman itu akan menghidupkan yang mati. Pak, saya mau tanya, mungkin saudara bertanya ya, maksudnya menghidupkan itu apa? Ya menghidupkan yang mati. Semua yang mati. Coba kita sekarang membaca satu perikop.
yang ditulis oleh penglihatan atau nubuatan dari Nabi Yeskiel. Mari kita membuka bersama-sama Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Yeskiel 37 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Terus Bu, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ya, ayat berikutnya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Jadi firman yang disampaikan, yang dia baca, lalu kemudian disimpan di dalam hati, firman itu yang dikeluarkan. Dengarkanlah firman Tuhan, karena yang bisa menghidupkan, saya lagi bicara nomor satu, firman itu bisa menghidupkan yang mati. Artinya semua yang mati, penglihatan Yeskiel ini dia lihat tulang belulang. Lalu Tuhan tanya, bisakah itu dihidupkan? Maka bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakan kepada, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ini mati, udah tinggal tulang. Terus Bu, lanjutnya. Beginilah ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Iya. Lalu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Baca sama-sama dengan Ibu Flora. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Sekarang bersama-sama dengan saya ayat yang ke-10. Lalu ia bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, satu tentara yang sangat besar. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan. Okay. Firman yang sudah saudara dengar, lalu saudara simpan di dalam hati, makanya hati ini penting sekali. Lalu pada situasi tertentu, firman itu bisa Anda perkatakan seperti Yeskiel menerima firman. Dia ditanya, bisa nggak tulang-tulang dihidupkan? Tuhanlah yang tahu. Sekarang kalau kamu percaya, kamu bernubuat kepada tulang-tulang ini. Lalu Yeskiel bernubuat betul-betul. Dia bernubuat, hai tulang kering, bangkitlah dan hiduplah. Nafas hidup datang kepadamu. Lalu berketak bersambung. Lalu ada urat dan daging datang. Kemudian ada nafas dan hiduplah. Saudara, sepertinya hal seperti ini mungkin saudara berkata, mana mungkin itu bisa terjadi. Nah, sekali lagi. Nah, saudara, ketika Yeskiel mulai memperkatakan firman, wow, dia sendiri amazed, dia sendiri heran, dia sendiri kagum. Dia kaget. Mana mungkin dari tulang-tulang yang kering yang mati, mana mungkin bisa dihidupkan.
Tapi ketika Yeskiel mengikuti firman yang disampaikan oleh Tuhan, disimpan di hati dan diperkatakan, maka dia bisa menghidupkan tulang kering. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi mungkin ada yang rohanimu mati. Ada yang bisnismu mati. Ada yang pekerjaanmu mati. Oke? Hari ini, peganglah firman Tuhan ini. Setiap firman Tuhan yang kau simpan, yang kau percaya, kau simpan di dalam hatimu, maka kamu akan bisa mengeluarkan firman itu dan berkata kepada tulang-tulang kering mana yang mati. Saudara berkata, bisnisku hidup kembali, pekerjaanku hidup kembali, pelayananku hidup kembali. Apa yang tertutup terbukalah. Saudara akan melihat kehidupan tiba-tiba terjadi. Saudara, saya masih ingat waktu saya pelayanan di Amerika. Satu malam saya tertidur dan kemudian jam 2 pagi sepertinya saya tuh saya sedang melihat satu penglihatan yang sangat jelas antara penglihatan dan mimpi. Sebab saya lagi tidur. Ketika saya lagi tidur, tiba-tiba saya melihat ada peti-peti mati, warnanya putih sekali, dan orang-orang dan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Ya, seperti biasanya pakai jas dan kemudian tangannya dilipat. Lalu kemudian ada angin yang sebelah kiri, dari sebelah kiri saya jalan, dan angin itu tanpa saya berbuat apa-apa, angin itu bertiup di tempat itu. Dan tiba-tiba saya melihat mayat-mayat itu hidup kembali. Lalu pada hari berikutnya, saya diberikan oleh Tuhan satu lagu. Lagu yang Tuhan berikan bahwa ternyata itu adalah doa saya untuk Indonesia. Dan ini saya mau nyanyikan, ini juga doa saya untuk kehidupan saudara. Lagu ini adalah lagu yang Tuhan berikan ketika saya di Amerika. Ini doaku Tuhan buat Indonesia. Sudah lama ku nanti lawatanmu. Ini doaku Tuhan buat negeri tercinta. Pulihkan dan selamatkan negeriku. Lawatanmu Tuhan, lawatanmu Tuhan, memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan, kebangkitan besar pasti terjadi. Lawatanmu, lawatanmu Tuhan, memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan, kebangkitan pasti terjadi. Saya baru tahu ternyata lagu itu lagu yang Tuhan berikan untuk menghidupkan, membangkitkan yang mati. Nah, sekarang karena Tuhan memperlihatkan itu sebabnya nanti setiap doa fajar minggu ketiga, Sabtu minggu ketiga jam 5 pagi, Tuhan tuh ingatkan, kamu lakukan doain orang yang sakit supaya mereka disembuhkan. Lalu Tuhan minta yang kedua, kamu doakan orang-orang yang sulit punya anak supaya mereka juga bisa punya anak. Sekarang saya bersaksi. Mungkin Bu Flora nanti bisa bersaksi juga ini. Satu hari, saudara saya masih ingat tuh,
kenapa kok Tuhan minta saya mendoakan orang-orang yang tidak punya anak? Karena saya pernah mengalami di waktu saya muda. Jadi saya pada waktu muda, itu kira-kira pernikahan umur berapa ya, Bu? Setahun menikah. Ya, namanya dasarnya orang tua pengen punya cucu ya. Mamanya Ibu Flora, kalau saya panggil Mami itu bertanya kepada Ibu Flora. Dan setiap kali dia tanya, Flor, kamu udah isi belum? Gitu ya. Flora jawab belum. Besok datang lagi ke rumah orang tua, ditanya lagi, Flora, kamu udah isi belum? Belum. Saya masih ingat Bu Flora yang ketiga ditanyain datang lagi, Flora, kamu udah isi belum? Lalu Bu Flora jawab, sudah. Kenapa Bu waktu itu kok dibilang sudah, Bu? Jawab dalam iman. Menjawab dengan iman itu Bu Flora. Maksudnya dia hamil dalam iman. Lalu kemudian selang beberapa minggu tiba-tiba Bu Flora itu keputihan dan dia cerita kepada saya. Kenapa dia keputihan? Karena dia stres ditanyain Mami. Melihat saya kasihan dengan Ibu Flora, makanya saya mengajak Ibu Flora pergi ke dokter untuk periksa. What's wrong with my family? Apa sih yang salah? Ini kenapa sih Ibu Flora kok langsung stres? Karena biasanya kalau orang keluarga nggak punya anak, maka wanita yang selalu disalahkan. Ya begitu ya Bu Flora ya. Selalu disalahkan gitu ya. Sehingga akhirnya Bu Flora stres. Dan pada waktu saya periksa, saudara, keadaan berbalik ternyata. Pada waktu saya diperiksa, saya masih ingat dokternya, waduh panjang dan lebar dia cerita tentang sawah. Gini ya Wiryo, sawah itu ya udah dibajak, udah bagus ya. Udah dikemburkan, disiram air. Tapi kalau tidak ada benih, maka sawah itu tidak akan bisa tumbuh dan menghasilkan. Dalam hati saya, kenapa saya mau periksa kehamilan, malah jawabnya padi dan tanaman dan sawah. Dok, maksudnya apa sih dok? Dia jawab, vulgar jawabnya. Dia jawab begini, ya kamu tidak mungkin punya anak, Wiryo. Karena kamu mandul. Waduh, pada waktu saya dengar kata mandul, itu langsung stresnya Ibu Flora langsung pindah kepada saya. Wah, saya stres berat. Pada waktu saya stres berat, itulah saya mulai sepertinya kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan, kehilangan bahwa Tuhan bisa seperti Yeskiel berkata kepada tulang-tulang yang kering dan bisa firman itu tiba-tiba lupa semuanya. Dan saya masih ingat ketika saya mau pulang, dokter itu nulis resep. Waktu dokter nulis resep, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Kira-kira begini perkataan Tuhan waktu itu. Dia tanya, Wiryo, kira-kira kalau tukang jam bisa nggak membetulkan kalau jam itu rusak? Saya jawab, bisa Tuhan. Kalaupun ada onderdil kamu yang rusak, aku pun bisa membetulkan. Wah, iman saya melonjak. Dan ingat kembali semua firman yang tadi hilang. Saudara, ini bagian proses karena saya masih muda di kala itu. Sehingga saya sedikit, masih labil. Dan saya mulai bertanya kepada dokter, Dok, dokter nulis resep untuk apa? Ya, untuk kamu. Lalu kemudian saya tanya, emang resepnya itu bisa membuat yang tidak punya sperma atau yang mandul bisa keluar spermanya dong? Ya enggak sih, ini hanya vitamin-vitamin aja buat kamu. Jadi ini supaya menghibur kamu gitu. Kalau orang datang ke dokter kalau nggak dikasih resep itu kurang afdol. Lalu saya bilang, Dok, kalau memang itu tidak bisa menolong, ya nggak usah dokter bikin resep. Lalu saya pulang
Dan pada waktu itu Bu Flora dengan keyakinannya, saya masih ingat Ibu Flora langsung sembuh, keputihannya sembuh. Dan Ibu Flora setiap malam menyuruh saya untuk tertidur. Dan ketika saya tidur, dia tumpangi tangan. Dan dia berdoa, saya masih ingat doanya. Dalam nama Yesus, semua roh mandul pergi, roh subur datang. Jadi saudara bisa meng-create yang mati hidup kembali. Yang tidak ada sperma, yang tidak ada yang mandul, Tuhan bisa menjadikan ada benih dan subur. Itu kuasa itu keluar dari firman yang kau simpan di dalam hati. Maka selama berbulan-bulan, ya kita kalau dilihat orang mungkin lucu kita ya. Tapi Ibu Flora dia bertekun dengan doa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Berapa bulan ya Bu? Waktu itu berdoa. 3 atau 8. 3 bulan sampai 8 bulan lah menurut Bu Flora. 3 bulan sampai 8 bulan. Saya nggak tahu yang mana yang tepat. Tiba-tiba saudara, yang tidak ada ketika kita memperkatakan firman, yang mati hidup kembali, yang mandul bisa subur kembali. Tiba-tiba saya cek 3 bulan atau berapa bulan kemudian saya periksa ke laboratorium kembali dan mengejutkan saudara. Keluar angka 25 juta per mililiter. Wah, saya bilang, wah ini kalau jadi anak semua banyak sekali. 25 juta. Dan saudara tahukah, pada waktu saya mengambil itu, saya periksa lagi ke dokter. Dan ternyata dokter bilang, itu tidak akan pernah bisa langsung Wiryo. Karena yang dibutuhkan untuk langsung punya anak itu 75 juta per mililiter. Waduh, saya pulang agak down lagi. Bukan dihibur, malah bikin down. Setelah saya pulang, saya bilang Bu Flora gini, waktu itu penduduk Indonesia 175 juta. Dan yang dibutuhkan cuma 75 juta. Jadi saya bilang Ibu Flora, coba sekarang kita rubah doanya. Kamu rubah, jangan 75 juta, 175 juta. Karena waktu itu ada lagunya Roma Irama, 175 juta penduduk Indonesia. Jadi saya masih ingat tuh, penduduk Indonesia 175, kata dokter itu. Lalu Bu Flora berdoa, biarlah Tuhan sperma menjadi 175 juta. Itu kalau jadi semua ya seluruh penduduk Indonesia itu saudara. Tapi Ibu Flora memperkatakan itu berbulan-bulan. Dengerin ya. Kalau Yehezkiel dia memperkatakan tulang kering yang kering tidak ada kehidupan bisa menjadi tentara yang besar, berjejak dan hidup kembali. Berarti saudara juga bisa lakukan. Saudara juga berhak lakukan. Dan saudara bisa memperkatakan keadaan dirimu. Jangan putus asa. Sebab firman itu bisa menghidupkan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-22. Firman itu akan menghidupkan yang mati. Dan pada waktu saya ingat, setelah sekian bulan, saya nggak mau periksa lagi. Tiba-tiba saya menerima mimpi datang dari Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jadi semua yang mati, saudara, yakini bahwa ada kehidupan. Lalu saya lagi tidur, saya tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Saya mendengar suara Tuhan dan saya melihat istri saya lagi naik tangga di tempatnya itu di perusahaan di gedung B. Saya masih ingat sampai hari ini. Dia naik tangga, kantornya Bu Flora di gedung B, kantor saya di gedung A. Dia naik tangga dan kemudian dia pakai pakaian putih daster panjang. Lalu perutnya buncit. Dalam mimpi saya berkata gini, ini buncit, nggak mungkin cacingan, ini pasti hamil, nggak mungkin cacingan. Kalau cacingan nggak mungkin segede ini. Lalu saya mendengar suara begini, kamu tambah 1 pembantu untuk menjadi penjaga anakmu khusus. 1 yang membersihkan rumah, 1 yang menjaga anakmu.
Lalu, saya cerita kepada Ibu Flora. Setelah saya ceritakan Ibu Flora, Ibu Flora berkata gini, "Sudahlah, saya udah sembuh dari keputihan, jangan bikin masalah lagi." Saya menceritakan. Lalu saya cerita kepada dokter yang memeriksa saya. Saya bilang karena dia anak Tuhan, saya bilang, "Dok, saya dapat mimpi dari Tuhan bahwa istri saya itu hamil, Dok, perutnya buncit dan dia akan melahirkan. Saya disuruh cari pembantu satu lagi." Dokternya saudara tahu, bukannya ikut mendoakan kek atau memberikan apresiasi kek atau menguatkan, kasih encouragement, enggak juga. Dia bilang gini, "Wiryo, itu fata morgana, Wiryo. Kamu yang pengen punya anak, itu fata morgana masuk di pikiran kamu." Saya masih ingat perkataan itu. Lalu saya pulang dan saya pegang janji Tuhan. Saya mempercayai firman Tuhan bahwa firman-Nya bisa menghidupkan. Saudara, lalu pada bulan itu tiba-tiba Ibu Flora menstruasi. Waktu Ibu Flora menstruasi, tuh kan buktinya tuh, lihat tuh. Nggak ada kan, nggak hamil kan? Lihat saya menstruasi. Ya nggak apa-apa, Ma. Tapi kan janji Tuhan tetap jadi kenyataan. Saya kenceng. Kalau udah dikasih tahu Tuhan, saya firm. Walaupun tadi waktu awal saya ngalami labil, tapi saya mulai percaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba bulan depannya, dari mimpi itu, jadi mimpi itu bulan depannya. Saya heran sekali. Ibu Flora menyembunyikan berita ini selama 47 hari. Dia tidak menstruasi. Tapi dia tunggu sampai hari yang ke-47, sebab dia pikir nanti kalau saya bilang pasti disuruh periksa. Benar begitu dia bilang, saya bawa periksa ke laboratorium. Lalu dites. Lalu dari tes itu kemudian mereka keluar dan memberi selamat. "Gimana, Dok? Selamat, istrimu hamil." Wah, tidak dari nol, dari tidak ada, dari kematian, dari kemandulan bisa keluar kehidupan. Wah, it's really amazing. Nah, sekarang pengalaman itu membuat saya berjalan dengan Tuhan makin lama makin kuat. Nah, saudara, mungkin ada saudara yang punya pengalaman seperti ini. Mati, bisnismu mati. Kok ngomong, hidup bisnisku, hidup. Kalau saudara pekerjaannya kelihatan lagi turun, bisnis lagi turun. Bangkit! Bangkitlah kembali. Kenapa tidak? Karena firman Tuhan yang berkata, karena ketika firman itu kamu simpan, ayat yang ke-22, maka itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka. Dan saya menyaksikan begitu banyak. Ibu Flora, boleh cerita waktu dulu di Bogor, ada orang yang itu? Ya, waktu kami melayani kebaktian di Bogor, adalah salah satu adik dari teman kami. Dia datang menghampiri dan dia bilang sama suami saya, "Mas, aku udah lama menikah dan belum punya anak." Seingat saya waktu itu dia 7 tahun. Dan 7 tahun menikah dia ya? Dan suaminya lagi sekolah di Aussie. Terus kita doakan untuk dia bisa punya anak. Dan pesannya Mas Wiryo, nanti kalau punya anak kabari ya. Suaranya bisa lebih kencang dikit, Bu. Beberapa bulan kemudian dia ada telepon dengan suami saya dan kasih kabar bahwa setelah pelayanan itu suaminya sempat pulang sebentar, mereka sempat ketemu dan kemudian ibu ini hamil. Sekarang anak mereka seingat saya ada 2. 2, iya. Nah, itu Ibu Flora yang berdoa. Waktu Ibu Flora mendoakan adiknya Pak Jarot. Dia panggil kita Mas, Mbak, tolong doain dong. Aku mah nggak seburuk Mas. Aku mah nggak mandul-mandul kayak gitu. Kita periksa semua normal. Tapi 7 tahun Kak punya anak. Saudara, waktu kita doakan, 3 bulan kemudian dia telepon dan anaknya
ada dalam kandungan. Wow, jadi sebenarnya Tuhan itu bisa membuat menghidupkan sesuatu yang mati, ya, yang tidak mungkin bisa hidup kembali. Karena apa, saudara? Karena firman. Oke, itu bagian pertama. Ayat ini juga berkata, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan yang kedua, kesembuhan bagi tubuh mereka. Saya pengen saudara mengalami pengalaman supranatural masing-masing. Sama seperti saya ngalami, saudara juga alami. Sama seperti Yeskel alami, saudara alami. Dan saudara bisa menghidupi karena kadang-kadang Tuhan izinkan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saya sakit pinggang, saya dibawa oleh Ibu Flora keliling ke dokter-dokter, dan pendarahan masih terus ada di kencing. Dan kemudian saya dibawa Bu Flora pergi ke Profesor siapa itu, Bu? Profesor Sidabutar. Waktu saya diperiksa Profesor Sidabutar itu, Profesor bilang begini, kamu ini pendarahan udah sekian lama. Ini kalau dibiarkan itu akan menjadi makin parah. Dan saya masih ingat itu, saya sepertinya no hope, nggak ada harapan. Karena udah berbulan-bulan pendarahan di air kencing itu terus mengalir. Dan tidak berhenti, artinya ginjal saya something wrong. Pinggang sakit sekali. Nah, ada beberapa teman saya yang ngalami seperti saya. Lalu dia operasi, tetangga saya depan rumah. Dia operasi dan ternyata dia harus stay tinggal di rumah 2 bulan. Saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan? Saya memperkatakan firman. Dan saya berkata bahwa oleh bilur Yesus, saya disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Dan karena firman ini saya ucapkan terus menerus, maka tiba-tiba di tengah-tengah saya khotbah. Saya khotbah ke jam 10 kalau tidak salah, waktu itu kebaktian jam 7 dan jam 10. Saya persingkat khotbah cuma 30 menit karena pinggang saya tidak tahan dan sakit sekali. Lalu saya berhentikan dan saya minta WL kemudian menutup dan kemudian saya lari ke toilet. Ketika saya pergi ke toilet dan saya kencing, tiba-tiba saudara keluar 2 batu sebesar beras 2 biji. Dan itu gerigi-gerigi. Dan saya ambil itu batu dan saya taruh di kertas. Dan ternyata yang membuat pendarahan adalah batu yang besar ini. Jumlahnya ada 2. Dan sejak itu keluar, maka pendarahan berhenti. Dan sampai hari ini, berarti sudah berapa tahun, Bu? 25 tahun ada, Bu? Yang belum sekarang menikah. Gereja 20 tahun. Hampir 24 tahun? Ya nggak tahu persis ya lah, Pak. 25 tahun lah. Alamin. Ya kira-kira. 25 tahun yang lalu saya sakit ginjal ini. Dan sampai hari ini nggak ada lagi pendarahan di ginjal. Ginjal semua bersih, ginjal semua baik. Itu sebabnya saya percaya dan saya meyakini kalau firman itu kau taruh di dalam hati akan menghidupkan saudara. Dan yang kedua akan menyembuhkan saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Supaya saudara bisa, saudara yang sakit, ya mari angkat tanganmu. Saya berdoa supaya saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan bisa menyembuhkan, memulihkan saudara. Lawatanmu Tuhan memulihkan, menghidupkan dan menyembuhkan. Mujizat yang besar Kau lakukan, kebangkitan besar pasti terjadi. Darah-Mu Yesus, darah-Mu
sucikan Indonesia. Curahkan roh-Mu di negeri tercinta. Kemuliaan-Mu semakin nyata. Nama Yesus diagungkan selamanya. Sekarang saudara yang saya mau berdoa. Yang pertama, mungkin saudara yang bisnisnya mati, kerjaannya mati, masa depannya mati. Sepertinya saudara suram, mati. Angkat tanganmu, angkat tangan. Oralama syakanaralama. Oralama takararabu shantu kanarala. Rokanaralabu syakanarala. Kalau engkau bisa menghidupkan tulang-tulang yang kering, peristiwa yang sama Tuhan akan menghidupkan semua bisnis kerjaan yang mati, hidup kembali. Masa depan yang mati, yang suram, hidup kembali dalam nama Yesus. Bangkit. Dan jangan biarkan kematian, kelesuan menimpa hidupmu. Oranalabo syakanaralaba. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang belum punya anak, tapi kau pengen punya anak. Bu Flora akan berdoa buat saudara. Sebab waktu saya ngalami itu, Bu Flora berdoa dan mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu, Bu Flora akan berdoa buat saudara. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Dengan segenap hati kami menyampaikan kerinduan kami. Supaya Engkau memberikan buah kandungan dalam setiap rumah tangga dan keluarga yang malam ini ada dalam mesbah doa ini Tuhan. Kami mau berdoa, tangan-Mu menjamah. Kami percaya sebab buah kandungan itu adalah suatu upah. Kau berkata, biarlah ketika Engkau berikan buah kandungan bukan untuk menjadi berhala dalam hidup kami, tapi membawa kami semakin melekat dan semakin mengenal Tuhan. Karena itu aku berdoa, Tuhan berikan rahim yang subur, berikan rahim yang sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, berikan rahim yang kuat, rahim yang sehat, rahim yang pulih, jauhkan daripada segala infeksi dan sakit penyakit. Berikan rahim yang sehat dalam nama Yesus. Aku berdoa, berikan benih yang terbaik. Aku berdoa, berikan benih yang terbaik, baik dari sel telur, baik dari ovum, baik dari ovum maupun dari sperma yang ada. Kami berdoa, berikan benih yang terbaik. Sebab ini adalah pemberian daripadamu. Engkau yang akan memberkati keluarga anak-anakmu Tuhan. Ketika Engkau memberikan mereka keturunan ilahi. Supaya kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang sakit, apapun sakit saudara, ayo angkat tanganmu, apapun sakit saudara. Sebab firman itu akan menyembuhkan dan menghidupkan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat, apapun penyakit mereka. Saudara sebut penyakitmu, masing-masing taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Lalu kemudian tangan kananmu kau angkat dan kau berkata, sebut penyakitmu. Hari ini sepakat bersama-sama. Oleh bilur Yesus, Tuhan, semua sakit yang dialami oleh umatmu disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu, terima kesembuhan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, Kau berfirman, kuasa-Mu yang sembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Sebutkan sakitmu. Bilur-Mu. Percaya, Kau berfirman,
bilurmu yang sembuhkan. Hari ini Tuhan, lihat anak-anak-Mu semua sedang Kau jamah mereka dan Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Oleh bilur Yesus umat-Mu disembuhkan secara supranatural. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan hebat, Kau Tuhan dahsyat. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati usahamu, disembuhkan sakitmu. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di Mesbah doa berikutnya. God bless you.